Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Manado, salam jumpa lagi dan saat ini Pro 1 hadir dalam dialog forum Kawanua. Saya Giovanna Lombogia bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang pastinya berkompeten ya dalam bidangnya, di mana kita akan membahas bersama tentang menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Sudah hadir bersama saya saat ini ada Bapak Kepala Seksi PAJT Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, ada Pak Noldi S. Sulu SSIT. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Pak, kita membahas tentang keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Ini pasti bukan hanya dari satu pihak saja yang bisa menciptakan kenyamanan dan juga keamanan dalam kita berlalu lintas ya. Tapi kalau dari Dinas Perhubungan sendiri Pak, bagaimana, apa sih yang menjadi tupoksinya atau yang dilakukan untuk memastikan adanya keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan berlalu lintas? Silakan Pak. Terima kasih. Sebagaimana fungsi utama kita, perhubungan merupakan pembina sarana prasarana, dan lalu lintas angkutan jalan itu merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri lalu lintas itu tersendiri, angkutan, jaringan, kendaraan, pengguna jalan yang terintegrasi dalam satu sistem penyelenggaraan lalu lintas. Jadi orang semua ada di bagian lalu lintas angkutan jalan itu. Iya Pak. Jadi mungkin mengatur regulasinya begitu tentang seperti tadi dikatakan ada angkutan umum. Ya pastikan kalau masyarakat di sini masih sering sekali menggunakan angkutan umum atau mikro berarti ya Pak. Itu juga masuk dalam ranahnya Dinas Perhubungan. Iya. Jadi kalau seperti misalnya ada angkutan umum yang menyalahgunakan aturan, contohnya Pak. Sudah disediakan terminal nih Pak, sudah disediakan terminal tapi malah suka parkir atau ngetem di pinggiran-pinggiran jalan yang bukan tempatnya. Kalau dari Dinas Perhubungan apakah akan ada tindakan lanjutan? Iya, itu merupakan penyelenggaraan angkutan, memang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah di sektor transportasi, di mana regulasi yang mengatur kita ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang di dalamnya ada turunan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan direktur, segala sesuatu diatur tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, termasuk penyelenggaraan angkutan, di mana penyelenggaraan angkutan itu tersendiri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Apa yang disampaikan tadi ada di situ, sampai diturunkan ke peraturan menteri nomor 15 penyelenggaraan angkutan tadi, seperti kata-kata mikro segala macam, itu diatur penyelenggaraannya, pengaturannya sampai penertibannya. Tapi segala sesuatu dalam penyelenggaraannya kita dibagi-bagi, di mana sesuai fungsi kita masing-masing, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten kota, di mana untuk angkutan antar provinsi pemerintah pusat, untuk angkutan antar kota itu pemerintah provinsi, dan angkutan kota atau angkutan pedesaan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Itu penyelenggara secara umum, saya sampaikan penyelenggara angkutan di daerah kita. Berarti kalau ditemui kejadian-kejadian seperti itu bagaimana nih Pak? Apakah akan ditindaklanjuti langsung oleh Dishub atau akan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk membuat aturan atau menertibkan mereka? Iya, dalam penertiban tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut, pelanggaran-pelanggaran tersebut, kita bekerja sama dengan stakeholder terkait. Dalam hari ini Direktorat Lalu Lintas
yang lebih berwenang dalam melaksanakan penindakan, di mana kalau instansi perhubungan penindakan kita dibatasi oleh wilayah, di mana kita bisa menindak di lokasi terminal, di jembatan timbang, dan yang bisa melakukan itu hanya PPNS istilahnya, penyidik pegawai negeri sipil. Ya, seperti itu. Jadi untuk penindakan di luar itu kita berkolaborasi dengan teman-teman dari kepolisian yang akan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Iya, ya berarti ada ya dari luar juga yang membantu untuk penertiban seperti itu. Baik pendengar, sebelum lebih lanjut saya menginfokan kepada para pendengar semuanya yang saat ini sedang monitor baik melalui 94,5 FM, 88,2 FM, bahkan melalui aplikasi streamingnya RRI yaitu RRI Digital yang bisa Anda dapatkan langsung melalui App Store dan juga Play Store, dan Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini ya melalui line telepon ataupun melalui chatting WhatsApp di 0821 958350080. Sekali lagi 0821 958350080. Baik Pak, kita lanjut lagi ya. Kalau juga seperti keluhan-keluhan masyarakat Pak, misalnya tadi dikatakan kalau untuk angkutan umum sudah ada tempatnya di terminal dan sebagainya. Kalau misalnya terminal tidak memadai atau banyak keluhan terminalnya kotor atau ada yang belum tersedia di sana. Nah, apakah itu menjadi tugas juga dari Dinas Perhubungan untuk mengawasi atau bahkan mungkin melakukan perbaikan atau pengadaan di situ? Ya, itu memang merupakan bagian dari fungsi kami dalam menyediakan sarana prasarana. Beberapa tahun terakhir ini kami berusaha untuk menyediakan sarana prasarana yang cukup memadai bagi masyarakat. Memang masih bisa dikatakan masih terbatas, harus kami akui masih terbatas. Tapi pada umumnya kebutuhan dalam ruang terminal bisa terpenuhi secara umumnya. Walaupun masih perlu banyak penyempurnaan, banyak kekurangan yang harus kita tutupi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Iya, baik. Jadi pendengar, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan yang berikut ini. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik pendengar Pro 1 RRI Manado, saat ini kita lanjut lagi dalam dialog kita di pagi hari ini, Forum Kawanua, menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas. Masih bersama dengan saya, para narasumber kita yang pastinya berwenang dan juga berkompeten dalam topik ini, dalam bidang ini ya. Ada tadi Pak Noldi Esulu SSIT, Kepala Seksi PAJT Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara. Ada juga Pak Handiana STMTMSC, Kepala BPJN Sulawesi Utara. Ya, tadi kita sudah sempat berbincang terkait bagaimana tugas dari Dinas Perhubungan untuk bisa mengadakan adanya keamanan, keselamatan ya.
dan sebagainya untuk lalu lintas yang ada. Nah, sekarang kalau dari BPJN sendiri, Pak, kita ke Pak Handiana ya. Bagaimana perannya BPJN dalam mengelola dan juga memelihara infrastruktur jalan raya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan? Ya, Baik, silakan. Mbak. Mungkin perlu disampaikan juga bahwa BPJN singkatan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Iya. Jadi memang tugas kita tuh merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan pembangunan dan preservasi atau pemeliharaan jalan nasional. Jadi kita fokus di jalan nasional karena memang untuk jalan ada kewenangannya, Mbak. Kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Jadi itu mungkin tugas kami untuk bisa memastikan pelayanan jalan bisa optimum gitu kan, dan juga membangun dan memelihara jalan nasional. Itu mungkin secara singkat. Iya, iya Pak, baik. Dan apakah ada juga koordinasi dengan pihak-pihak lain Pak untuk menyelenggarakan ini, untuk pengadaan dan juga untuk ada baikan mungkin? Iya. Ya, tentu saja untuk pemeliharaan, Mbak, pemeliharaan jalan nasional kita selalu berkoordinasi juga dengan BPTD yang mempunyai kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan juga pihak kepolisian, terutama jika kami melaksanakan pemeliharaan jalan yang berpotensi mengganggu ya, Iya. mengganggu kelancaran lalu lintas, kami berkoordinasi dan meminta izin juga untuk bisa melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan. Itu dalam lingkup pemeliharaan. Dalam pelaksanaan pembangunan tentu saja kami berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, khususnya dalam membangun jalan-jalan baru. Itu mungkin skema koordinasi kami dengan instansi yang lainnya. Iya, kalau dari pihak BPJN sendiri bagaimana bisa memastikan bahwa jalan ini kualitasnya sudah layak dan juga aman untuk pengguna jalan? Baik, jadi kami punya prosedur tertentu, Pak. Kita punya spesifikasi umum, dan spesifikasi umum itu memang mempunyai persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeliharaan jalan, baik dari sisi konstruksinya ya, ataupun dari sisi misalnya geometrik jalan. Nah itu kita mengacu pada ke sana, Mbak. Jadi setiap pelaksana pemeliharaan itu akan mengacu pada standar-standar yang sudah ditetapkan di Kementerian PU dalam hal ini. Itu dari BPJN itu bisa memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu semua memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Iya Pak, apakah boleh dijabarkan apa saja spesifikasinya atau persyaratannya yang dibutuhkan sehingga bisa menyebut bahwa jalan ini layak? Untuk konstruksi kita punya namanya spesifikasi umum. Gitu ya. Iya. Jadi itu lebih kepada jenis-jenis konstruksi material yang harus dipenuhi ya di lapangan dalam pelaksanaan, dan juga spesifikasi khusus. Spesifikasi khusus itu biasanya terkait dengan penggunaan material-material khusus. Jadi seluruh pekerjaan terkait dengan pemeliharaan ataupun mungkin pembangunan itu akan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan di spesifikasi umum dan spesifikasi khusus. Itu secara singkatnya mungkin, Mbak. Iya, baik. Kalau untuk Pak Noldi ya, kalau misalnya namanya tadi berhubungan dengan angkutan umum ya, angkutan umum ya, bagaimana Pak kalau misalnya ditemui juga angkutan umum yang sudah sebenarnya tidak layak tapi masih digunakan untuk mengantar masyarakat. Nah, apakah akan ada tindakan dari Dinas Perhubungan? Memang dalam penyelenggaraan angkutan kami melakukan hal tersebut. Kendaraan itu dibatasi dan diatur kelayakannya, mulai dari usia, kondisi dibatasi. Kami terus melakukan pengawasan dalam penyerangan tersebut, terminal-terminal, ya kendaraan yang akan jalan seperti apa,
kendaraan yang tidak diizinkan untuk jalan. Ya. Pada kenyataannya mungkin masih ditemukan kendaraan-kendaraan di luar terminal yang melakukan hal beroperasi, bisa saja dia sudah tidak punya izin. Iya. Tapi dia masih ada, karena di jalan fleksibel mereka beroperasi tanpa sepengetahuan penyelenggara di terminal. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, sehingga ada kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak dan beroperasi lagi. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sampai saat ini. Dan penyelenggaraan dalam menyediakan kendaraan yang berkeselamatan, pemerintah terus mendorong dan terus mempermudah, bisa dikatakan. Sekarang kendaraan angkutan umum yang wajib uji tidak perlu lagi membayar retribusi, gratis biayanya. Jadi semua kendaraan masuk ke pengujian gratis, tidak berbayar. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menguji kendaraan atau menyelenggarakan angkutan yang sudah tidak layak jalan. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba menemukan yang seperti itu, tindakannya apakah akan langsung ada sanksi atau apa nih Pak yang akan dilakukan? Iya, memang penyelenggaraan angkutan bisa dikatakan masih kita ditemui angkutan-angkutan yang tidak layak ya? Tidak layak dan tidak berizin lagi. Ya, itu melakukan penindakan di ranahnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di ranah nyata. Kalau di terminal kita langsung memang tidak mengizinkan kendaraan-kendaraan tersebut. Yang kenyataan karena transportasi itu dinamis, terus bergerak, jadi di mana saja bisa ada angkutan itu. Jadi kenyataan-kenyataan di lapangan masih kita bisa temukan hal-hal tersebut. Iya, berarti Pak mungkin di setiap terminal ada dari pihak Dishub yang diletakkan di sana untuk mengawasi. Iya. Kalau di terminal-terminal sebelum keberangkatan, petugas-petugas kita melakukan ram cek istilahnya, atau kelikan kendaraan yang akan beroperasi. Iya, baik. Nah, kalau begitu untuk Pak Handiana ya selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara, ya bagaimana Pak mengenai jalan-jalan raya yang kalau kita lihat masih sering ya ditemui ada yang rusak. Nah, apakah dari pihak BPJN mungkin ada yang turun gitu ke lapangan untuk mengawasi, mengontrol, melihat ya apakah ternyata di tempat-tempat ini masih ada. Nah, itu bagaimana tindakan dari BPJN, Pak? Baik, Mbak. Jadi selayaknya manusia nih, Mbak. Jadi infrastruktur jalan juga punya usia gitu. Saya lihat infrastruktur jalan di Sulawesi Utara ini khususnya itu udah tua sebenarnya. Iya. Jadi memang banyak yang mengalami penuaan sehingga beberapa rentan rusak gitu kan. Nah, perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa setiap ruas jalan itu sudah punya road manager namanya, atau manajer jalan lah. Manajer jalan ini bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan kemantapan jalan itu sendiri. Ketika ada lubang, genangan, ini manajer jalan ini harus segera menanganinya. Jadi itu tugas dari manajer jalan selain juga menyiapkan program penanganannya. Nah, perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa memang walaupun mesinnya udah tua nih jalan-jalan di Sulawesi Utara ini, tapi kemantapannya cukup tinggi, Mbak. Jadi sekitar 98. Artinya ada 2% yang mengalami kerusakan gitu kan, yang tersebar di 1.600 km. Jadi panjang jalan nasional kita tuh 1.600 sekian kilometer di Sulawesi Utara. Jadi tetap kami berkomitmen nanti bahwa kemantapan ini kita bisa pertahankan atau ditingkatkan, sehingga tentu saja program kami ini akan menutup yang 2%-nya ini gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa gitu kan. Saya pikir kita usahakan untuk bisa menutup hingga diharapkan bisa 100%. Dan tentu saja ini kami juga mohon dari masyarakat untuk bisa melaporkan, bisa berperan aktif untuk bisa menyampaikan mana-mana saja mungkin lubang-lubang, karena kita punya kanal-kanal tertentu, Mbak. Iya. Seperti jalan kita itu bisa masyarakat menyampaikan dan juga bisa menyampaikan hotline. Oh, bisa. Ada BPJN. pengaduan. Ada pengaduan. Apa Jadi, tuh nomornya, Pak? silakan masuk aja ke BPJN Sulut. Iya. Ya, jadi langsung ke halamannya saja ya. Kita punya website dan di situ ada hotline untuk bisa
masyarakat juga memberikan informasi kepada kita gitu kan. Dan tentu saja tadi manajer ruas itu bertanggung jawab, tadi saya sampaikan bahwa untuk memastikan bahwa jalan aman dan mantap itu. Baik. Itu mungkin Pak. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita akan break dulu sebentar dan pendengar nanti bisa bergabung ya di 082195835080, baik itu melalui line telepon ataupun melalui chatting WhatsApp. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pendengar, kita masih bersama Dialog Forum Kawanua. Kita membahas tentang menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas. Dan ternyata sudah ada yang bergabung ya. Kita langsung saja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Giovanna. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Bapak Ardi dan Bapak Noldi. Ini dari pagi. John Simbar. Iya, Pak Handi. Kawan-kawan. Pak Salam sehat, Handiana Pak ya. Noldi. Dan Diana, Pak Diana. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Tentu ini saya mau tekankan kepada balai jalan. Yang menilai jalannya yang diperbaiki harus balai jalan. Jadi balai jalan itu kan punya penglihatan, oh ini so rusak tuh jalan, so boleh perbaiki. Jadi itu balai jalan sampaikan ke pemerintah, oh ini jalan yang boleh diperbaiki. Apalagi Pak Handiana, yang boleh diperbaiki, yang boleh diusulkan, ini balai jalan itu. Manado Tomohon, so boleh bikin lebar, soalnya di situ banyak bok-bok toh. Jadi itu harus balai jalan yang bisa memberi kasih tahu Pak pemerintah bahwa tuh jalan-jalan ini so boleh namanya kepala jalan toh. Jadi sekalipun itu memang itu ada anggaran. Jadi saya harapkan juga kepada kepala jalan supaya harus memberikan pemberitahuan kepada pemerintah, melihat lalu difoto, oh ini jalan yang boleh diperbaiki. Ini jalan soalnya dari dulu kan Pak Andiana yang Manado Tomohon itu mau bikin lebar sampai sekarang belum juga. Belum. Tapi Ya. itu juga kepala balai jalan harus mengadakan diskusi pada pemerintah. Jadi mengenai juga keselamatan, ini mewakili Dinas Perhubungan. Terutama untuk kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan lagi. Jadi sekarang kan, kendaraan-kendaraan baru sekarang kan, kendaraan-kendaraan sebobo parfum. Jadi orang lihat, kendaraan ini so yang bisa jalan. Jadi saya harapkan juga kepada Dinas Perhubungan harus melihat itu. Dan terutama juga ini mewakili saya ya. Untuk knalpot, brong, racing. Itu sekarang so mulai lagi.
soalnya nak dijalani. Jadi saya harapkan juga Kepala Dinas Perhubungan kerjasama dengan kepolisian, terutama juga Kepala Balai Jalan. Baik. Terima kasih, Pak Apa John. kabar Jokowi? Pak Sagai. Selamat pagi. Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Nah itu dia sudah ada tanggapan, mungkin sedikit masukan juga ya Pak dari masyarakat atau dari Pak John Simbar tadi. Kalau misalnya ada yang ingin bergabung juga silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan yang ingin disampaikan boleh juga. Tapi kembali lagi kami mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan bijaksana ya. Silakan bergabung di sini di 082195835080. Anda juga bisa bertanya di YouTube kami, di live YouTube RRI Manado ataupun juga di WhatsApp. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini atau dialog ini melalui aplikasi streamingnya RRI Digital yang bisa Anda dapat melalui App Store dan juga Play Store. Baik, masih ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak, dengan siapa di mana? Pak Jeffrey dari Bitung. Iya, Pak Jeffrey, mungkin volume radionya boleh dikecilkan sedikit agar tidak feedback dan suaranya boleh dikuatkan ya. Boleh? Iya, silakan Pak. Keluhan saya sebagai masyarakat. Iya Pak, radionya masih feedback ya. Tolong suara radionya dikecilkan. Boleh? Iya, baik. Lanjut Pak. Khususnya angkutan mikrolet yang operasi itu ada yang tidak layak, termasuk tempat duduknya sudah kotor. Dalam kendaraan itu angkutan umum mikrolet kotor juga. Juga ada lagi kalau kendaraan mikrolet sudah diciptakan pabrik yang sudah dihitungkan pabrik untuk mengangkut penumpang. Lalu di masyarakat membelinya dirubah jadi ceper. Jadi ceper ini juga mengganggu keselamatan di jalan. Jadi kalau boleh itu yang ceper begitu tidak boleh operasi karena itu termasuk tidak layak, melambat, membuat terlambat di lalu lintas. Baru yang kedua Pak, di terminal begitu kalau boleh ada pihak keamanan kepolisian harus berjaga agar termasuk itu persiapan untuk keamanan di terminal. Dan di terminal itu seperti di PAL 2 itu lampu di terminal itu gelap Pak. Jadi lampu gelap itu membuka ruang untuk pencurian. Jadi di terminal harus ada penerangan agar penumpang atau masyarakat menjadi aman. Ya, yang ketiga mengenai prak dari Bitung ke Manado. Artinya di zaman corona kan dinaikkan jadi 20.000. Sekarang kan corona sudah tidak ada. Jadi kalau boleh harus dikembalikan. Seperti yang lalu-lalu 10.000 kalau boleh dinaikkan sedikit 11 atau 12. Baik, dan ya. Penumpangnya dikembalikan seperti dulu, tempat duduk 2 orang diduduk 2 orang lagi kembali seperti dulu. Baik. Ya, terima kasih. Itu saja Pak. Pagi. Terima kasih, selamat pagi. Nah, kami langsung saja menjawab ya atau menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Silakan Pak. Mungkin mulai dari Pak Handiana. Baik, untuk tadi ya, Manado termohon ya. Jadi memang kami fokus pada mempertahankan kemantapan dulu. Jadi terkait dengan pelebaran, memang ada rencana umum namanya tuh, rencana umum pengembangan jaringan jalan. Jadi memang ada tahap-tahap tertentu dan kurun waktu tertentu bahwa memang satu ruas jalan ini layak untuk dilebarkan gitu kan. Jadi memang ada kriteria tertentu bahwa akan diprogramkan suatu ruas jalan ini akan diperlebarkan. Karena tergantung dari volume lalu lintas yang melewatinya. Ketika tercapai kejenuhan maka tentu saja akan disiapkan program pelebaran jalan. Tapi sebelum memenuhi itu
kita akan fokus kepada bagaimana jalan itu bisa melayani secara aman dan nyaman bagi para pengguna jalan. Itu mungkin. Iya, baik. Selanjutnya dari Pak Naldi, silakan Pak. Agak banyak ya tadi untuk Dishub. Terima kasih. Pertama terima kasih buat Pak Joni tadi menyampaikan, menginformasikan kepada kami terkait kendaraan-kendaraan yang sudah kita bahas tadi, kendaraan yang tidak layak jalan dan juga knalpot brong. Saat ini kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman dari kepolisian terkait penertiban tersebut supaya semakin minim dan semakin kecil menuju ke zero. Memang itu hal tersebut yang perlu kami lakukan. Terima kasih Pak Joni. Dan kendaraan-kendaraan yang tidak layak kami akan terus menekan supaya kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan angkutan umum ya yang menjadi pembinaan kami, supaya kendaraan angkutan umum yang beroperasi semuanya layak. Saat ini dari terminal kami selalu perketat kendaraan-kendaraan yang berjalan, yang beroperasi yang keluar dari terminal. Mungkin kebocoran-kebocoran yang terjadi yang ada di ruas-ruas jalan ya, seperti tadi yang tidak masuk terminal. Tapi itu juga memang harus kami akui harus juga kita awasi dengan berkoordinasi dengan teman-teman yang terkait yang melakukan penindakan. Selanjutnya kami terima kasih Pak Jeffrey tadi dari Bitung, banyak masukan dari Pak Jeffrey, informasi masukan yang diberikan. Pertama mirip tadi masalah kendaraan yang tidak layak, kami akan terus menekan supaya kendaraan angkutan umum itu semua yang beroperasi itu layak. Kebocoran-kebocoran yang terjadi kalau ditemukan kami akan terus kawal hal tersebut. Sekarang memang kendaraan yang kami berikan izin itu saat kami berikan izin pasti dia layak. Iya. Ya, karena sekarang pasti sudah diperiksa ya. Kemungkinan terjadi mungkin dia tidak berizin lagi tapi masih tidak masuk terminal, dia operasi di luar, dia operasi jalan. Terima kasih Pak Jeffrey untuk informasi tersebut. Betul, modifikasi CPR itu masalah yang harus diselesaikan bersama karena memang betul kalau jalannya juga terlalu lambat itu sangat menghambat di dalam kota. Mungkin kita masih temukan kendaraan angkutan umum yang ceper, ada biasanya masuk pengujian dia nak ceper, setelah keluar di ceper, ya. Itu praktek-praktek yang kita temukan. Jadi pengawasan di lapangan yang perlu mungkin kita tingkatkan. Juga untuk terminal, betul sekali masalah keamanan, supaya keamanan dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan terhindarnya orang dari gangguan-gangguan kan. Itu apa yang disampaikan Undang 22. Ada petugas-petugas di terminal. Terima kasih masukan tersebut, masukan yang baik, termasuk penerangan jalan ya. Bagian dari prasarana kebutuhan-kebutuhan dari terminal akan kami tingkatkan pelayanan di terminal tersebut supaya seperti yang Pak Joni harapkan bisa terwujud, termasuk pengawasan terhadap tarif angkutan. Tadi kemarin mungkin karena COVID muatnya setengah, jadi di lapangan terjadi seperti itu. Kami akan berkoordinasi dengan penyelenggara terminal di Bitung dan di PAL 2 untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Iya, sudah ada penelpon lagi. Kalau begitu kita langsung saja ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Cliff di Minahasa Selatan. Iya, silakan Pak. Selamat pagi untuk kedua narasumber dari BPJN bersama Dishub ya. Selamat pagi. Dinas Perhubungan. Kalau saya mau tanya kepada BPJN ya. Jalan dari Amurang itu kan jalan Trans Sulawesi. Kemarin pernah ada di depan kantor bupati. Itu jalannya itu berlubang. Sampai ada korban meninggal itu sampai 2 orang. Jadi pertanyaan saya begini Pak, Bapak kan dari BPJN. Terus kira-kira ketika ada kecelakaan terus meninggal dunia, apakah itu ada yang bertanggung jawab? Kan itu kan dia meninggal kecelakaan karena berlubang. Karena itu kan harus ada buatan, misalnya jalan itu harus diperbaiki. Beda kalau kecelakaan mungkin tabrakan atau apa, itu kan beda juga kan. Tapi ketika dia kecelakaan pas karena lubang, karena mungkin dia menghindar atau dia mengikuti
kendaraan di depan itu terus dia terperosot begitu, terus dia mati, apakah itu ada yang bertanggung jawab itu Pak? Itu pertama. Dan kedua, ketika ada jalan-jalan yang memang sudah tidak layak, itu sebenarnya itu ranahnya dari mana Pak? Itu dari daerah atau langsung dari kementerian pusat? Biasanya begitu kan, biasanya kalau di jalan-jalan ada yang akarnya sudah keluar di sisi jalan, ketika motor itu lalu di jalan itu berbahaya, itu sangat fatal. Jadi menurut Bapak dari BPJN ya, ini yang akan menjawab, kira-kira ada yang bertanggung jawab ketika ada kecelakaan pas berlubang, karena itu kan harus ada di jalan itu harus diperbaiki supaya pengguna jalan itu aman. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi. Apabila ada penelpon lainnya, kami persilakan. Iya. Baik, halo selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, ini kebetulan lagi dengar radio ini. Iya, dengan Pak siapa? Dengan Erik, Bu. Pak Erik dari? Dari Manado. Iya, silakan Pak Erik. Ya, ini hanya masukan saja buat Dinas Perhubungan. Saya ini untuk terlebih khusus untuk Kota Manado ini, pertama-tama untuk tadi sudah dibahas memang untuk kendaraan mikrolet itu. Pertama kalau boleh ini usul bekerja sama dengan pihak kepolisian, karena sebetulnya kemacetan di Kota Manado ini ini akibat dari ulah-ulah sopir mikrolet yang tidak tahu berkendara, sehingga sebaiknya kalau boleh di sub itu jadi ada aturan-aturan dalam berkendara di dalam kota yang tidak dilakukan oleh sopir-sopir mikro ini, sehingga kalau bilang kemacetan itu sering terjadi akibat dari ketidaktahuan berlalu lintas. Nah, ini hanya masukan saja. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Erik. Ya, apabila masih ada, kami masih memberikan kesempatan. Iya, kalau begitu kita ke Pak Handiana, boleh? Silakan Pak. Baik, tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Kris kalau tidak salah ya. Iya, Pak Cliff dari Pak Cliff Minsal. ya. Pak Cliff dari Minsal. Ada 2 pertanyaan kalau tidak salah. Iya. Jadi saya jawab dulu yang kedua ya. Kalau tidak salah terkait ini dengan kewenangan nih. Jadi mungkin perlu disampaikan pada masyarakat bahwa pengelolaan jalan ini ada kewenangannya gitu ya. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota atau kabupaten. Jadi berdasarkan kewenangan itulah dana atau anggaran itu disiapkan. Kalau jalan nasional maka anggarannya dari APBN, jalan provinsi dari APBD provinsi, jalan kabupaten kota jadi APBD kota dan kabupaten. Jadi berdasarkan kewenangan itulah maka anggaran itu dikucurkan untuk tadi pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama itu prinsipnya bahwa di setiap ruas khususnya di jalan nasional itu ada pengelola jalan, ada manajer jalannya. Jadi itu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas jalan, terhadap unsur-unsur hukum yang mengikutinya. Jadi untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan dan memastikan bahwa jalan itu berfungsi dengan aman dan nyaman, itu sepenuhnya tanggung jawab dari manajer ruas ini atau pejabat membuat komitmen. Jadi itu yang mungkin secara prinsip atau secara normatif saya sampaikan terkait dengan kalau misalnya ada pengaduan atau keluhan-keluhan terkait dengan kondisi jalan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, dan kalau katanya kalau ada kecelakaan itu Pak. Ya, apakah, termasuk itu juga. Jadi termasuk itu ya. Ya. Tadi unsur-unsur hukum jadi yang mengikutinya. ke unsur-unsur yang mengikutinya terkait dengan bahwa suatu jalan ini kondisi jalan bisa memberikan dampak yang tidak baik pada masyarakat dan bisa menimbulkan kerugian baik
harta atau nyawa misalnya, gitu Iya. kan, itu melekat sepenuhnya kepada road manager atau Pengelola unit jalan ruas, yang ya. sudah ditugaskan di Betul sekali. jalan tertentu ya, Yes, jalan-jalannya. ya, Iya. betul. Baik, kita ke Pak Noldi, silakan Pak. Terima kasih Pak Erik di Manado. Masukannya tadi yang disampaikan memang betul. Sebenarnya ketersediaan angkutan itu untuk menjawab permasalahan, salah satu cara menjawab permasalahan lalu lintas termasuk kemacetan. Keberadaan angkutan umum yang baik itu bisa menghindarkan kita dari kemacetan sebenarnya. Iya. Jadi adanya angkutan umum sebenarnya menjawab supaya tidak macet karena orang menggunakan angkutan umum. Tapi harus kita akui seperti yang disampaikan Pak Erik tadi, ulah-ulah pengemudi itu tersendiri yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Perilaku. Iya. Dalam berbagai pertemuan momen dengan teman-teman pengemudi, saya selalu menyampaikan, bapak-bapak, pengemudi itu profesi. Pengemudi itu profesi yang harus kita tempatkan di atas. Bapak-bapak mau dihargai sebagaimana seorang pengemudi, tinggal tergantung bapak-bapak tersendiri. Kalau kita mengemudikan kendaraan pakai singlet, rokok, tato segala macam, itu menurunkan derajat sebagai pengemudi. Iya. Sama aja, nahkoda, pilot. Iya. Angkutan umum kan, dia melayani bawa orang, tanggung jawab nyawa orang, dan itu profesi yang mulia. Cuman seperti saya sampaikan tadi, perilaku-perilaku yang parkir sembarang, orang dola langsung parkir miring. Gitu. Sebenarnya bukan jumlah angkutannya, perilakunya yang membuat akhirnya orang jengkel dan mulai menjauhi angkutan umum itu, beralih ke angkutan yang lain. Itu hal kenyataan-kenyataan yang ada sekarang, dan kami selaku pembina selalu menyampaikan ke teman-teman pengemudi, tempatkan ke profesi Anda di tempat yang atas, tergantung Anda sendiri. Kalau Anda datang mengemudi berpakaian rapi, sopan, dan itu benar-benar menempatkan sebagai profesi. Ya. Dan tidak berlaku sebagaimana banyak kita temukan sekarang, banyak kita temukan. Jadi yang menyebabkan kemacetan perilakunya. Ngetem sembarangan, kalau orang ada dolat ya di mana saja langsung berhenti, Langsung di belakang kiri. langsung jengkel. Iya. Untung kalau Dan itu sampai bisa minggir kiri, menyebabkan- kalau dia cuma serong kiri, Iya, ya, bahkan itu. bisa menyebabkan kecelakaan gitu ya. Iya. Jadi hal tersebut yang masih kita ketemukan. Jadi rubah Iya. mekanisme pelayanannya, servisnya, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan angkutan umum. Iya, baik Pak. Sebelum kita lanjut, sudah ada penelpon lainnya yang ingin bergabung ya. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Elik di Manado. Silakan Pak Elik. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pak, begini dari Balai Jalan ini barusan 2 bulan lalu kita teman celaka. Ini mungkin jalan potongnya di dendengan situ. Dorang potong pohon di bawah. Mestinya kan dorang kasih tanda supaya kan tersambut dengan kecelakaan. Pas kita teman kesentuhan, dia bawa motor, dia gonceng tunanetra. Pas di bawah ada orang potong pohon, dia nak kasih tanda. Dia langsung bayar untuk pohon di jalan. Nah, di sinilah kita lihat ini petugas-petugas jalan ini. Artinya mesti kalau mau potong jalan, pemerintah setempat di situ mesti tahu balai jalan atau tata kota atau saya tahu dan motor mau di pohon. Jadi kalau mau berbicara kecelakaan di jalan bukan cuma karena jalan rusak atau apa, itu kebanyakan orang potong pohon. Dia nak berikan tanda. Memang itu bukan jalan protokol, mungkin jalan-jalan potong, tapi kan mestinya kan lapor. Seperti itu masyarakat, mestinya pemerintah setempat itu memotong pohon di jalan situ mesti lapor. Ini membahayakan. Iya, seperti itu. Artinya begitu juga balai jalan bisa kerjasama dengan kota, lihat pohon-pohon yang sudah tinggi itu kan mestinya diremajakan supaya tidak ada kecelakaan jalan. Baik ya. Terima kasih Pak Elik dari Manado. Apabila ada telepon lainnya, kami silakan. Dan kalau begitu kita ke WhatsApp dulu. Ini ada pertanyaan di chatting WhatsApp-nya Pro 1 di 082195835080. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi dari BPJN Sulawesi Utara dengan efisiensi anggaran? Karena menurut data kami dari Rekap Amel LPSE, anggaran BPJN Sulut hanya 4M, sementara banyak ruas jalan yang membutuhkan preservasi dari Steve Detailing.
Silakan Pak. Baik, terima kasih dari Steve ya, Sterling. Jadi memang untuk hal ini kita dibutuhkan inovasi. Inovasi dari sisi penggunaan material dan juga inovasi alternatif pembiayaan. Jadi khususnya untuk BPJN memang kita memikirkan untuk bisa lebih mencari inovasi dari sisi anggaran, baik kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten, untuk bisa memastikan bahwa jalan-jalan kita bisa ditangani gitu kan, walaupun dengan adanya efisiensi anggaran. Jadi dua pendekatannya, pertama inovasi dari sisi material yang digunakan, bisa aja kita menggunakan misalnya recycle gitu kan. Lalu juga material-material lokal tapi memenuhi spesifikasi karena memang bisa kan lebih murah dari sisi transportasi. Terus kedua itu inovasi anggaran, bahwa kita tidak hanya mengandalkan dari APBN tapi kita bisa kerjasama dengan pembiayaannya dengan pihak swasta. Itu mungkin inovasi dari kami nanti. Iya. Nah kalau terkait tadi Pak pemotongan jalan tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu apakah masuk di ranahnya? Ya memang terkait dengan pohon-pohon ini ya, kadang-kadang juga ada pohon yang memang di luar ruang milik jalan kita, itu kan, tapi tidak hanya atau seperti di Tomohon itu betul, sering ya, longsor itu kan, ya, pohon tumbang juga. Betul, gitu. Itu kadang-kadang di luar ruang milik jalan kita, namun kita harus koordinasi. Tadi sampaikan oleh dari penelpon juga, memang kita harus koordinasi dengan pihak-pihak yang memang berwenang untuk bisa menjaga daerah-daerah di luar ruang milik jalan kita gitu kan. Kadang-kadang juga ada banyak pohon-pohon yang misalnya udah tua, memang harus kita potong karena bisa membahayakan pengguna jalan. Tapi itu di luar ranah kami karena memang di luar ruang milik jalan gitu kan. Ke tadi road management. Iya, jadi kita punya namanya ruang milik jalan yang memang itu menjadi ruang kita gitu kan. Jadi apapun yang ada dalam ruang milik jalan itu kewenangan kita. Tapi di luar itu, nah itu kita kadang-kadang kita tidak bisa ke arah sana. Contohnya tadi pohon dahannya udah mulai masuk ke ruang milik jalan, tapi akarnya di luar milik jalan kita gitu. Jadi akhirnya kita harus koordinasi dengan siapa yang punya wewenang untuk bisa memelihara atau bisa melaksanakan aksi ataupun penanganan terhadap pohon yang tua-tua. Kalau misalnya ada perilaku seperti itu Pak, seperti itu ada pemotongan, apakah mereka minta izin dulu? Biasanya kita koordinasi gitu kan, karena termasuk juga dengan kepolisian biasanya untuk bisa mengamankan pengendara supaya jangan dulu lewat gitu kan. Iya, baik. Kita ke WhatsApp lagi dari Gio di Wenasa. Apa 2 jalur yang ada di Zero Point sampai di Soloam bisa diadakan di jalan lain? Ini mungkin ke Disub ya? Iya. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Gio tadi. Memang itu yang sekarang mungkin kita bisa lihat itu merupakan bagian dari manajemen lalu lintas yang dilakukan di ruas tersebut. Untuk bagaimana ke ruas-ruas yang lain, kita perlu melakukan evaluasi. Sekarang itu intens kita koordinasi dari Polresta Manado, waktu itu kebetulan Kasat Lantas turun ke lapangan kita diskusikan beberapa kali terkait hal tersebut dari Zero Point sampai ke Seloam, dan akan kita evaluasi penyelenggaraan tersebut bila memungkinkan diterapkan di ruas-ruas yang lain. Tidak secara otomatis langsung. Jadi kita tidak bisa langsung. Kita kan yang sekarang juga kita masih evaluasi dulu yang sekarang gimana efektivitasnya. Habis itu baru kita pikirkan ke ruas yang lain. Iya, baik. Tidak terasa ya Pak, waktu kita sudah ke menit yang 49 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita ke Pak Handiana terlebih dahulu. Apa nih Pak harapannya sesudah kita membahas panjang lebar terkait topik kita pada saat ini? Harapannya untuk mungkin baik dari BPJN sendiri atau harapan untuk masyarakat tentang ini ya Pak, tentang menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Silakan Pak. Pertama mungkin harapan saya terhadap masyarakat ya. Jadi saya berbahagia sekali masyarakat Sulut ini juga kritis-kritis gitu ya. Jadi pertahankan itu kami gitu ya, BPJN membuka ruang sebesar-besarnya untuk mendapatkan saran dan kritik dari masyarakat. Makanya tadi saya sampaikan kita punya hotline, silakan masyarakat untuk bisa memberikan masukan dan juga melaporkan
terkait dengan kondisi jalan. Kalau misalnya ada beberapa lokasi yang kurang baik, segera sampaikan karena kita akan sebisa mungkin cepat tanggap untuk bisa memperbaiki dan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Harapan dari kami khususnya untuk tugas kami ya tadi saya sampaikan bahwa visinya itu kita bisa memberikan 100% lah kemantapan jalan di Sulawesi Utara plus jalan yang berkeselamatan, karena memang Sulawesi Utara juga ini memang potensi wisata cukup besar gitu kan, Manado. Jadi ke depan selain tadi sudah mantap, mungkin harus dipercantik nih gitu kan jalan-jalan kita. Makanya kalau masyarakat lihat, Mbak juga lihat mungkin di sekitar di PR Tendean gitu kan sudah mulai banyak marka gitu. Jadi memang ke depan saya pribadi untuk bisa melihat jalan di Provinsi Sulawesi Utara ini khususnya jalan nasional itu untuk lebih cantik, indah gitu kan. lagi. Iya, jadi road beautification gitu. Wah, itu. iya. Baik, terima kasih Pak. Kita ke Pak Noldi. Silakan harapannya, mungkin juga ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang sedang monitor saat ini. Terima kasih. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa kita semua bagian dari penyelenggara lalu lintas angkutan jalan. Semua kita bagian dari penyelenggara lalu lintas angkutan jalan. Jadi jadi satu kesatuan sistem. Karena kita merupakan satu kesatuan sistem, jadi marilah kita mulai menertibkan dari diri kita sendiri. Ya, kita mungkin mengeluh tentang kemacetan, mengeluh tentang ini, tetapi mari kita menertibkan diri sendiri supaya itu bisa menular ke orang-orang lain. Biasanya kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran. Kemacetan lalu lintas berawal dari ketidaktertiban. Jadi untuk bebas dari hal-hal tersebut, marilah kita mulai dari kita sendiri untuk tertib berlalu lintas, taat terhadap aturan, tidak melanggar lalu lintas sehingga kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas, kita dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, kita juga dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak inginkan. Orang boleh sebijak mungkin memanfaatkan ruang lalu lintas, menggunakan waktu perjalanan, merencanakan perjalanan kita mau kemana supaya kita kalau hal akhir-akhir ini kita perhatikan cuaca. Kalau tidak perlu jalan berarti cuaca di rumah aja karena menghindar dari hal yang tidak diinginkan. Jadi karena kita suatu bagian, mari orang sama-sama wujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat dan nyaman. Iya, baik, terima kasih banyak untuk tanggapan, harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk pertama Bapak Kepala BPJN Sulawesi Utara atau dari Balai Pelaksana Jalan Nasional, ada Pak Handiana STMT MSC, dan dari Bapak Kepala Seksi PAJT Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Pak Noldi Sulu SSIT, yang saat ini sudah bersama-sama membahas tentang menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, ataupun kritik, bahkan tanggapan pada dialog kita di Forum Kawanua pagi hari ini bersama dengan Pro 1, semua yang sudah monitor ya di 94,5 FM, 88,2 FM, bahkan melalui aplikasi streaming kami RRI Digital. Bahkan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah komen di YouTube-nya RRI Manado, semua tim yang bertugas di belakang layar ya, tim teknis dan sebagainya untuk mengadakan Forum Kawanua ini, bahkan kepala stasiun kita Bapak Nandang Supriyadi STMM. Dan demikian pendengar, nantikan juga program-program lainnya yang akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Giovanna Lombogia, selamat pagi. Bersatulah